Sudah lebih dari 9 juta korban terpapar virus corona yang tersebar di berbagai negara. Sehingga memberikan dampak yang sangat besar, terutama dalam bidang kesehatan dan perekonomian masyarakat. Salah satu dampak yang dirasakan oleh semua masyarakat, yaitu dampak ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi berupa bantuan finansial untuk mengatasi perekonomian yang semakin melemah. Pemberian bantuan oleh pemerintah memerlukan sebuah sistem yang tepat agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Sistem yang digunakan dalam video ini dimulai dengan mengklasifikasikan jenis bantuan berdasarkan besarnya bantuan dalam bentuk nominal. Bantuan lebih dari 600.000 tergolong prioritas 1, bantuan antara 200.000 hingga 600.000 tergolong prioritas 2, dan bantuan kurang dari 200.000 tergolong prioritas 3. Berikut ini merupakan syarat-syarat masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari golongan prioritas 1. Antara lain, usia lebih dari 60 tahun dan tidak memiliki anak, makan 1 atau 2 kali dalam sehari, tidak memiliki penghasilan tetap, dan memiliki rumah yang tidak layak huni. Masyarakat yang memiliki kriteria tersebut dapat diusulkan sebagai penerima bantuan prioritas 1. Selanjutnya, sistem yang digunakan mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan untuk prioritas 1 sebagai berikut. Pertama, dilakukan perundingan oleh seluruh warga dalam satu RT secara transparan dan terbuka. Dengan catatan, penentuan jumlah penerima bantuan ini tidak dapat disamaratakan setiap wilayah, karena setiap wilayah memiliki jumlah masyarakat miskin yang berbeda-beda. Kemudian penyetoran nama dari RT ke desa atau kelurahan. Selanjutnya, pihak desa atau kelurahan melakukan verifikasi dengan cara survei ringan. Setelah itu, nama penerima bantuan disetor ke pemberi bantuan dan diverifikasi. Kemudian setelah proses pendataan selesai, penyaluran bantuan dapat dilakukan disertai dengan dokumentasi dengan penerima bantuan. Yang selanjutnya, dokumentasi tersebut akan dilaporkan ke pemberi bantuan sebagai bukti bantuan sudah tersalurkan. Selanjutnya, syarat-syarat untuk penerima bantuan prioritas kedua antara lain tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan tetap, dan kepala keluarga kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi. Berikut ini merupakan sistem pendataan dan pembagian bantuan untuk penerima prioritas kedua, yaitu: pertama, pendataan langsung masyarakat kurang mampu oleh RT. Kemudian, nama yang sudah didaftar disetor ke desa atau kelurahan untuk diverifikasi oleh kelurahan dan pemberi bantuan. Setelah proses pendataan, proses penyaluran atau pembagian sama dengan sistem prioritas 1, yaitu penyaluran bantuan disertai dokumentasi dengan penerima dan dilaporkan ke pemberi bantuan. Untuk prioritas ketiga atau prioritas terakhir, penerima bantuan memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Antara lain, tidak memiliki sumber penghasilan selama pandemi, atau memiliki penghasilan kurang dari 600.000 per bulan untuk satu keluarga, dan tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual, minimal 500. Sistem pendataan dan penyaluran bantuan untuk prioritas terakhir ini paling sederhana. Pertama, pendataan langsung oleh kelurahan berdasarkan data yang tersedia. Kemudian, daftar nama disetor ke pemberi bantuan dan diverifikasi. Setelah diverifikasi, bantuan dapat langsung disalurkan ke penerima bantuan tanpa disertai dokumentasi. Sistem yang direncanakan tersebut memiliki dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu, bantuan dapat tersalurkan tepat kepada orang yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan sosial antara masyarakat ekonomi tinggi dengan masyarakat ekonomi lemah, dan
Bantuan dapat dibagikan secara merata dengan adanya pendataan yang baik.